Alphest SUV compactnya Wuling. Nah, sebelumnya kan kita udah bikinin review first impression dari Alphest yang varian paling tinggi ini. Tapi kali ini Wuling sponsorin kita buat bikinin video, bikinin perbedaan dari ketiga varian Wuling Alphest ya. Alphest yang paling tinggi, Alphest yang tengah, dan Alphest yang paling bawah. Nah, jadi bedanya apa aja? Buat detailnya, simak di 10 hal dari beda varian Wuling Alphest. Satu, varian dan warna. Kayak yang kelihatan di sini, Alphest punya 3 variannya. Yang paling basic ada yang ini nih, Alphest SI. Ini satu-satunya varian yang tersedia dengan transmisi manual ya. Di atasnya ada Alphest CE dengan fitur yang lebih banyak dan transmisi otomatis. Dan varian tertingginya ada Alphest EX yang punya fitur paling banyak dan safety aktif juga. Dan kayak yang kelihatan di layar, range harga ketiga varian ini sangat variatif ya. Jadi kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian sendiri tentunya. Semua varian ada 5 pilihan warna ya, putih, silver, abu-abu, hitam, dan merah. 2. Detail mesin. Ketiga varian Alphest ini pakai mesin yang sama persis ya. Mesin 1500cc naturally aspirated dengan DVVT berpenggerak roda depan dengan tenaga 105 HP dan torsinya 143 Nm. Yang ngebedain cuma yang di varian CE dan SI di bagian kap mesinnya sini lebih polos gini aja ya. Khusus yang varian EX di bagian kapnya ada peredamnya gini, tapi sisanya sama persis ya. 3. Pilihan transmisi. Kalau kalian mau Alphest dengan transmisi manual, artinya kalian hanya bisa pilih varian SI. Sedangkan kalau mau yang transmisi otomatis, bisa pilih varian CE atau EX. Di yang varian SI, transmisi manualnya 6 percepatan nih. Keren juga ya? Nah, karena dia ada 6 percepatan, otomatis gigi mundur atau gigi R-nya itu ada di ujung kiri atas ya. Cara akses gigi mundurnya, kita harus angkat ring yang di bawah tuas transmisinya ini dulu, baru deh kita geser ke paling kiri terus ke paling atas. Nah, yang varian CE dan EX transmisi otomatisnya jenisnya CVT ya. Dan mau yang varian CE ataupun EX, keduanya bisa mensimulasikan perpindahan ala manual kalau kita geser tuasnya ke kanan dari D dan kita naik turunin kayak gini nih. Dan bisa bikin karakter transmisi jadi lebih agresif kalau digeser ke S. CE dan EX juga sama-sama punya mode Eco ya, dan diaktifinnya sama-sama dari head unit sini. Paling yang beda tampilannya aja ya. 4. Beda eksterior. Pilih varian Alphest yang manapun, tapi yang jelas jadi keunggulannya adalah dimensinya ya. Kalau biasanya di range harga 200 sampai 300 juta ini baru bisa dapat SUV kecil dengan panjang 3,9 meter sampai 4,1 meteran, Alphest ini masuk ke satu kelas di atasnya, alias jadi kelas compact SUV dengan panjang 4,3 meteran. Nice lah ya. Oke, kita detailin bedanya tiap varian dari luar ya. Ini tampang depan yang varian SI, ini tampang depan yang varian CE, dan ini tampang depan varian EX. Varian SI dan CE sebenarnya sama persis ya dari depan. So, kalau kalian nggak tengok dari samping dikit buat lihat velgnya yang beda, mungkin nggak bakal bisa bedain. Kedua varian ini grillnya bermotif ketiga dimensian dan hitam gloss ya, yang langsung nempel sama lampunya. Nah, isi lampunya yang varian SI dan CE ini ada satu proyektornya kayak gitu ya. Sedangkan yang housing lampu di bawah yang terpisah kiri kanannya itu di varian SI dan CE diisi sama lampu seinnya. Ini kelihatan dari mikanya yang agak buram gitu. Yang list di paling bawah di kedua varian ini warnanya silver. Nah, yang varian EX grillnya sebenarnya sama aja, tapi karena isi lampunya agak beda, jadinya motif chrome yang di grill itu kelihatan lebih nyambung tuh sama titik-titik sama yang dalam lampunya ya. Yang di housing kiri kanannya juga meski sekilas sama, tapi di varian EX ini isinya fog lamp, makanya dia lebih clear ya. Dan yang garis paling bawah di varian EX jadi chrome. Detail lampu depannya varian SI dan CE sama persis ya. Lampu kecil halogen, lampu besar halogen proyektor, lampu jauh halogen di luar proyektornya, dan lampu sein halogen yang di bawah itu. Sedangkan varian EX ada di areal LED-nya, lampu besarnya proyektor LED dan lampu jauhnya LED di sebelahnya, lampu seinnya LED juga nih yang gantiin di arealnya, dan ada tambahan fog lamp halogen di bawah. Nah, sampingnya ini yang varian SI, ini yang varian CE,
Dan ini yang varian EX. Dari samping sini emang paling gampang bedain ya ketiga varian ini. Varian SI velgnya paling beda nih. Modelnya velg kaleng tapi yang pakai dop single tone silver kayak gini. Ukurannya sih sama kayak yang lain ya bannya. 205/60R16. Nah, yang varian CE dan EX itu baru pakai velg alloy gini yang pakai clear dual tone gini dan modelnya juga agak unik gini nih. Nah, buat bedain lagi dari samping bisa lihat pilar C-nya sini ya. Varian SI dan CE itu pakai panel hitam doff kayak gini nih. Sedangkan khusus varian EX itu pakai panel hitam gloss gini yang terkesan jadi kayak nyambungin kaca samping dan kaca belakangnya ya. Pilar A dan atapnya juga beda nih ya. Varian SI dan CE itu sewarna bodi, kalau varian EX jadi hitam gloss juga yang lebih ngasih kesan atap yang mengambang gitu. Termasuk atapnya juga dibuat hitam gloss ya. Dan varian EX juga jadi satu-satunya yang dapat roof rail warna silver kayak gini nih. Di cladding plastik hitamnya, yang varian SI dan CE ada list silvernya di bawah, sedangkan yang varian EX listnya warna chrome gini ya. Handle pintunya varian SI dan CE full sewarna bodi, sedangkan yang EX ada list chrome kecil di tengahnya. List jendelanya varian SI dan CE hitam standar, varian EX ada list chrome-nya. Sedangkan ketiga variannya, spionnya sama-sama bertengger di pintu depan dan ada lampu seinnya ya. Belakangnya ini yang varian SI, ini belakangnya varian CE, dan ini belakangnya varian EX. Sekilas bedanya minim ya, apalagi nggak ada logo penanda varian selain emblem Alves di sebelah kanan itu. Tapi kalau kalian cukup jeli, itu bisa langsung bedain nih. Varian SI itu jadi satu-satunya yang nggak ada wiper belakangnya. Kedua varian lainnya ada ya. Yang di bumper bawah, varian SI listnya warna silver gini dan bumper hitamnya polos ya. Varian CE listnya juga warna silver tapi di bumper hitamnya ada sensor parkir yang terintegrasi itu. Dan varian EX listnya chrome dan di bumpernya ada sensor parkirnya juga. Dan antenanya, varian SI dan CE pakai model short pole gini, sedangkan varian EX pakai antena sirip hiu gini ya. Detail lampu belakangnya, varian SI lampu malamnya LED yang sisi luarnya aja, lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya LED yang sebelah kanan aja. Yang varian CE sama kayak EX ya. Lampu malamnya LED yang lebih panjang, lampu remnya LED dengan high mount stop lamp LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya LED di kiri dan kanan. 5. Beda interior. Nah, dalamnya pun ketiga varian ini ada bedanya yang cukup kentara ya. Dari dashboardnya dulu, ini dashboard varian SI, ini yang varian CE, dan ini yang varian EX. Varian SI jelas jadi yang paling sederhana ya dibanding kedua varian lainnya. Di sini dashboard membentang horizontal dua layernya kelihatan jelas banget, soalnya dia nggak ada layar head unit floating di tengahnya. Bahan di dashboardnya juga yang paling polos ya. Yang di tengah ini plastik gini aja. Tapi yang kita suka, garis silver panjang yang membentang lewatin ventilasi AC-nya itu masih ada. Begitu juga kontrol AC yang kayak pakai tombol ala-ala pesawat ini. Dan konsol tengah yang ada list silver bertuliskan Wuling di tengahnya ini tetap ada. Setirnya sama kayak yang dipakai di varian lainnya. Yang model 3-spoke-nya unik kayak gini. Paling lingkarnya nggak dilapis kulit aja. Dan di bagian kontrolnya nggak ada silver-silvernya. Plus di spoke sebelah kirinya sini kosong ya. Yang varian CE kelihatan lebih mewah nih, soalnya ada head unit besar floating di tengah dashboardnya itu. Bahan dashboard tengahnya juga dilapis sky nih yang empuk kayak gini ya, jadi kelihatan lebih premium. Sentuhan list silver membentangnya tetap sama. Begitu juga konsol tengahnya dengan list silver bertuliskan Wuling, ini sama juga ya. Yang membedakan karena ini transmisi otomatis, jadi di sekitar panelnya dilapis panel piano black kayak gini nih. Setirnya mirip di varian SI ya. Lingkarnya polos nggak dilapis kulit dan di kiri kanan kontrolnya juga nggak pakai lapisan silver. Yang varian EX jelas kelihatan paling mewah ya. Sama juga dengan head unit besar floating, meski interface-nya beda, tapi yang instrumen cluster di dalam dome kelihatan lebih mewah karena full digital. Bagian tengah dashboardnya pun bahannya pakai kulit sintetis dengan jahitan-jahitan kayak gini nih yang lebih empuk dipegang. Sedangkan list silver di tengah dan yang di konsol tengahnya sama persis kayak di varian CE ya. Yang beda di setirnya ini, khusus varian EX lingkarnya dilapis kulit ya dengan model perforated di tengahnya gini. Dan kontrolnya lengkap nih di kiri dan kanannya, plus ada list silvernya juga. Mantap! Model laci konsol tengahnya juga agak beda nih ya. Varian SI dan CE mirip-mirip ya karena ada rem tangan manual gini dan buat sandaran tangannya dilapis bahan kain.
Yang varian EX agak beda, soalnya dia diganti rem parkir elektrik, jadinya lebih rapi kayak gini. Dan buat sandaran tangannya dilapis kulit sintetis. Di pintunya juga ada yang beda nih. Varian SI dan CE kelihatan mirip ya, bagian atas dan tengahnya full plastik. Tapi di sekitar handle pintunya itu dikasih panel bermotif unik gini, dan di bagian sandaran tangannya baru ada lapisan kain kayak gini nih. Yang di sekitar kontrol jendelanya itu dilapis piano black ya. Varian EX beda sendiri nih. Bagian atas pintunya plastik juga, tapi di bagian tengahnya itu ketambahan bagian kulit sintetis gini yang ada jahitan-jahitannya, dan ini dibuat nyambung sampai ke tempat sandaran tangannya ya. Sedangkan yang pintu belakangnya mirip sama yang depan. Yang SI dan CE kayak gini. Sedangkan yang EX kayak gini. Oke, beda yang lebih minor, lampu kabinnya. Varian SI kayak gini, modelnya halogen. Varian CE, LED gini yang housingnya mirip kayak di varian EX tapi tanpa kontrol sunroof. Sedangkan yang varian EX, LED kayak gini ya. Spion tengahnya, varian SI dan CE sama-sama yang model frame-nya hitam gini dan di belakangnya nggak ada apa-apa. Sedangkan varian EX model frame-nya transparan gini dan di belakangnya ada USB port ya. Sun visor-nya, varian SI dan CE sama-sama lebih polos gini dalamnya yang hanya ada card holder di kanan aja. Sedangkan varian EX selain card holder di kanan, ada juga kaca yang bisa ditutup buka di kiri kanannya. Pegangan tangan plafon semua varian sama ya. Modelnya fix gini, di depan hanya ada di sisi penumpang depannya, di driver nggak ada. Dan di belakang sama ya, modelnya fix gini di kiri dan kanan. Oke, joknya. Ini jok depan varian SI yang sebenarnya sama aja ya kayak jok depan varian CE ini. Dan ini jok depan varian EX. Varian EX joknya dilapis bahan kulit sintetis yang kerasa lembut pas dipegangnya. Dan jok driver varian EX juga ketinggiannya bisa diatur. Sedangkan varian SI dan CE joknya pakai bahan kain kayak gini ya, yang pakai motif bergaris-garis ini di tengahnya. Dan ketinggian jok drivernya fix. Nah, jok belakangnya, ini jok belakang varian SI sama juga ya kayak jok belakang varian CE. Dan ini jok belakang varian EX. Kali ini bedanya, varian EX bukan cuma di bahannya aja, tapi juga di bentuk dan di fungsinya. Headrest kiri dan kanan varian EX adjustable, dan headrest fix di tengahnya lebih tinggi ya. Abis ini kita praktekin lagi pas duduk di dalamnya. Gimana sih emang rasanya? Oke, buat masuk ke depan, buka pintu semua varian rasanya sama beratnya ya. Nice, bukaannya juga cukup lebar dan buat napak ke dalamnya cukup tinggi kayak masuk ke compact SUV lainnya. Oke, posisi duduk. Yang di sisi driver varian SI dan CE sama nih cukup tinggi ya. Dan karena joknya ketinggiannya udah fix, jadi saran kita kalian cobain dulu apakah ini cocok sama tinggi badan kalian atau enggak. Sedangkan di yang EX ini kalau di set ketinggiannya ke yang paling rendah, jadi mirip sama yang di SI dan CE. Tapi tentunya dia lebih fleksibel soalnya bisa dinaikin lagi ketinggiannya. Visibilitas ke depan sangat bagus karena dashboardnya cukup rendah ya. Sedangkan ke samping cukup bagus juga karena spionnya bertengger di pintu ya, jadi nggak kehalangan gagangnya. Pengaturan joknya, yang SI dan CE, drivernya hanya slide dan recline ya. Sedangkan yang EX, selain slide dan recline, bisa juga diatur ketinggiannya. Headrest semua varian juga sama, bisa diatur naik turun, posisinya cukup maju ya, jadi nggak bikin kepalanya ngedanga. Yang beda, ruang kepalanya nih. Karena varian SI dan CE tanpa sunroof, jadi emang lebih banyak sisa headroomnya ya. Yang di varian EX sedikit kepotong sunroof kayak gini nih. Meski emang kalau dibuka, si kaca ini ngasih feel yang lebih airy di dalam ya. Yang penumpang depan setiap varian sama ya, hanya bisa slide dan recline aja. Nah, sandaran tangan di tengahnya semua ada. Cukup empuk ya, yang di SI dan CE dilapis kain dan yang EX dilapis kulit sintetis. Dan ini kalau sandarin tangan sambil pegang setir. Yang di pintu, sandaran tangannya empuk juga ya, soalnya yang SI dan CE dilapis kain dan yang EX dilapis kulit sintetis. Seatbeltnya semua varian fix dan yang kita suka, semua varian dapat pengaturan setir tilt ya, alias naik dan turun. Jadi varian terbawah pun tetap dapat pengaturan ini. Oke lah. Sandaran kaki kiri driver mau di varian SI yang manual atau CE dan EX yang matic tetap sama-sama dapat gundukan gini ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakang ketiga varian sama ya, nggak seberat yang depan tapi masih cukup oke. Dan bukaannya juga masih cukup lebar. Tapi karena atapnya agak turun, jadi kepala kita masuknya agak nunduk sedikit ya. Oke, di varian manapun semua posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding yang depannya. Dan ketinggian joknya masih cukup oke lah. Sudut paha kita cuma naik sedikit, jadi harusnya masih cukup nyaman buat orang dewasa jalan jauh. Di ketiga varian joknya nggak bisa digeser maju mundur ya. Tapi emang ruang kakinya udah termasuk luas nih. Salah satu alasan enaknya bisa dapat compact SUV di harga segini, ya ruang luas yang kita dapat ini ya. Ruang gerak sepatunya nggak selega ruang kakinya, tapi masih bisa gerak-gerak lah. Oke, di varian SI dan CE sama nih ya. Kedua headrest kiri kanannya pakai model fix gini. Nah, ini kita yang tinggi 173 cm, sandaran kepalanya agak ngedanga ya. Mungkin yang 165 cm ke bawah masih nyaman pakai headrest kayak gini. Ruang kepalanya masih aman dan nggak ada interupsi pandangan ke depannya. Sedangkan sudut sandarannya fix ya. Nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah, standar aja. Yang istimewa banget buat di varian EX nih, headrestnya dulu dia beda ya, adjustable. Jadi kita yang 173 cm masih bisa bersandar dengan nyaman. Dan yang di tengah juga sedikit lebih tinggi nih gundukannya. Yang spesial ini nih, sudut terbajok belakangnya bisa diubah-ubah pakai tali yang di pinggir ini ya.
tapi bukan cuma ubah satu sudut sedikit aja. Ini joknya fleksibel banget, bahkan bisa dibuat sampai serba ini. Gila, paling rileks jelas ya di kelas SUV compact ini. Ruang kepalanya juga jadi jauh lebih lega ya kalau dibuat paling rebah gini. Sedangkan kalau dibuat lebih tegak masih aman, tapi emang pandangan ke depannya lebih kepotong sama gundukan sunroof di depannya. Nice. Yang di pintu sandaran tangannya empuk juga ya. Soalnya yang SI dan CI dilapis kain dan yang EX dilapis kulit sintetis. Yang di tengah sini nggak ada armrestnya ya. Oke, kalau mau duduk bertiga sama nih di ketiga varian. Napak ke tengahnya kakinya perlu agak ngelipet ya. Dan di lantai tengahnya sini masih ada gundukannya sedikit. Jadi paling kaki anak kecil aja yang bisa di tengah sini. Kalau orang dewasa perlu ke kiri kanannya. Dudukan tengahnya sini lebih tinggi dibanding kiri kanannya dan sedikit lebih keras juga. Buat sandarannya empuk nih karena nggak ada armrestnya tadi ya kan. Yang agak beda sandaran kepalanya nih. Yang di SI dan CI lebih rata ya, jadi kepalanya bakal lebih ngedanga. Yang di varian EX sedikit menggunduk tinggi gini ya, jadi ngedangannya nggak sebanyak di varian lainnya. Headroomnya sama-sama aman semua. Dan seatbelt di tengah sini 3 titik semua ya. Nah, detail fitur. Dari video first impression kita sebelumnya kelihatan jelas lah ya. Alphas yang varian EX fiturnya luar biasa banyak ya buat harga segitu. Nah sekarang kita detailin fitur di semua variannya. Dari head unitnya dulu nih ya. Varian SI nggak dapat head unit dedicated ya. Tapi tenang, masih ada sistem entertainment kok buat dengerin media dari radio, USB dan Bluetooth. Tapi dikontrolnya dari instrumen clusternya. Nanti kita jelasin khusus bagian ini ya. Varian CI dapat head unit 10,25 inci ini, tapi tampilannya beda sama yang ada di varian EX ya. Di sebelah kanannya ada shortcut buat akses media, radio, AC, Bluetooth teleponi dan home. Nah, yang bisa diputar di sini ada musik dari Bluetooth dan USB, radio, kontrol AC juga bisa dari sini, bisa nonton video dari USB. Dan settingsnya cukup komplit ya. Kayak di setting suara ada kompensasi volume terhadap kecepatan. Ini bisa bikin pas kita makin kencang jalannya, itu volumenya juga bakal makin keras dan sebaliknya ya. Dan ada vehicle settings yang kerennya. Di tiap fungsinya ini dikasih animasi-animasi gini. Jadi ini kita tahu nih fungsinya ini buat apa aja ya settingsnya. Tapi intinya ada settings buat bagian perjendelaan, perkuncian, perlampuan dan yang lain-lain ini buat eco mode dan buat naikin wipernya. Oke, yang varian EX, nah ini 10,25 inci juga head unitnya. Tapi tampilannya pakai model yang udah support sama sistem voice command dan internet connected yang wuling ya. Jadi beda kayak gini. Sama ya, di sebelah kanannya ada shortcut buat home, navigasi, kontrol AC, media, dan radio. Nah, selain menu utama yang ada 4 widgetnya ini di depan, menu detailnya ada buat kontrol AC, Bluetooth teleponi, media dari USB, Bluetooth, dan streaming dari Joox kalau kita udah koneksiin ke HP dari MyWuling Plus. Ada radio, ada navigasi bawaan, dan settings ini cukup detail juga ya. Termasuk ada kompensasi volume terhadap kecepatan tadi, yang bikin kalau kita jalan makin kencang itu volumenya juga makin keras dan sebaliknya. Ada buat atur nerima perintah suara halo wuling ya dari sisi mana, dan QR code ini buat binding Bluetooth key-nya ya. Di vehicle settingsnya ada setting setiap fitur adasnya. Di setting jendelanya yang beda sama si tadi ada buat kontrol tutup jendela pakai remote dan buat otomatis tutup semua jendela pas kita kunci mobilnya. Di settings kunci pintu mirip kayak di varian CI tadi ya. Di settings lampu ada buat mati nyalain one touch turn signal, follow me home dan welcome light. Dan di settings lainnya bedanya sama yang CI ada buat atur spion lewat elektrik otomatisnya. Nah, di head unit EX ini juga bisa pakai menu P-Chat buat mirroring sistem aplikasi WhatsApp dari HP kita ya, buat bisa chat langsung dari head unit pakai sistem voice command-nya. Dan pada dasarnya kita bisa mirroring aplikasi di HP kita kayak YouTube, Google Maps dan lain-lain juga. Kalian cek video Cortez baru kita deh buat pas kita detailin ini ya. Lanjut, instrumen clusternya varian SI modelnya yang sederhana gini dengan MID monokrom di tengahnya. Yang bahkan kerennya masih ada indikator pintu individual. Mantap. Ada indikator gigi dan buat ganti gigi, sisa jarak berkendara, odometer, dan 1 trip meter buat atur brightness. Dan di layar paling atas yang tadi kita bilang ya, layar medianya yang kalau kita klik tombol bintang di setir kanan ini, dia bakal ganti dari radio dan USB ya. Loh, terus mana nih menu Bluetooth-nya? Nah, selama mobilnya lagi nyala, kalian bisa langsung search aja nama Alphas ini di list Bluetooth dari HP kita dan langsung konekin aja. Nanti begitu udah connected, bakal muncul logo Bluetooth di atas instrumen clusternya. Dan pas kita klik bintang lagi, bakal masuk ke mode Bluetooth. Simple tapi oke juga lah ya. Yang di varian CI lebih canggih ya, instrumen analognya lebih berwarna dan yang ditampilin di MID-nya juga lebih banyak. Ada indikator pintu individual juga, indikator gigi ada di bawah dan ada odometer juga. Dan di tengahnya ada speedometer digital, sisa jarak berkendara dan trip meter, konsumsi BBM instan dan rata-rata, dan bisa atur brightness-nya juga. Yang di varian EX jelas paling canggih ya, full TFT LCD gini.
Di isi tengahnya ada trip meter A dan konsumsi BBM rata-rata, trip meter B dan kecepatan rata-rata, speedometer ekstra dan konsumsi BBM instan, total waktu berkendara dan sisa jarak berkendara, TPMS, settingsnya ada warningnya apa aja, pengingat kecepatan maksimal, pengingat berkendara setelah sekian jam, dan atur brightness. Terus ada layar media, layar Bluetooth teleponi, layar navigasi, dan layar ADAS. Oke, lanjut. Rem parkirnya. Varian SI dan CI pakai rem parkir mekanikal yang model rem tangan ditarik kayak gini ya. Sedangkan khusus varian EX dapat rem parkir elektrik ya. Tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong sambil injek pedal rem buat non-aktifin. Dan di EX juga ada brake hold atau di wuling disebutnya auto vehicle holding buat nahan remnya pas kita udah berhenti biar kita nggak perlu nahan pedal remnya terus-terusan ya. Lanjut, varian khusus EX juga dapat sunroof nih ya. Nice, makanya di panel lampu kabinnya ada kontrol sunroofnya kayak gini. Sedangkan varian CI dan SI atapnya lebih polos gini aja ya. Inputnya, varian SI, CI, dan EX semuanya dapat 2 USB port di depan sini ya, yang ada fast charging 20 voltnya. Termasuk juga power outlet 12 volt standar di dalam laci konsol tengah ini ada di semua varian. Nah, khusus varian EX di balik spion tengahnya ada tambahan 1 USB port nih. Ini biasanya kepake buat colok dashcam gitu ya. Dan di belakang, kalau varian SI dan CI kosong gini di bawah ventilasi AC-nya, khusus varian EX dapat tambahan 1 USB port lagi. Mantap! Spionnya, varian SI dan CI sama-sama dapat pengaturan elektrik, tapi buat pelipatannya manual standar ya. Sedangkan varian EX selain pengaturan elektrik, lipatnya juga elektrik. Dan bisa dibikin kelipat otomatis pas kita kunci mobilnya dan kebuka lagi pas kuncinya dibuka. Semua varian dapat pengaturan ketinggian sorotan lampu depannya. Nice! Jendelanya, kalau varian SI dan CI yang auto up down hanya di sisi driver, khusus varian EX di keempat jendelanya auto up down semua ya. Sangat jarang nih di harga segini. Mantap! Lampu varian SI manual ya, dan di tuasnya nggak ada buat pengaturan fog lamp. Tapi ini masih ada welcome light sih, yang nyambut pas kita buka kunci mobilnya. Begitu juga varian CI ya, tuasnya persis kayak di varian SI, dan ada welcome lightnya juga. Nah, khusus varian EX, lampunya juga manual, tapi ada pengaturan fog lampnya di tuasnya. Dan tentunya ada welcome lightnya juga. Wipernya, varian SI dapat intermittent variable tapi tanpa wiper belakang ya. Dan model wipernya yang frame besi standar gini. Dan karena model wipernya yang agak masuk ke kap mesin, jadi kalau mau dinaikin kita harus matiin mesin mobilnya dari nyala. Terus tekan sekali tuasnya biar wipernya naik ke atas kayak gini, baru deh bisa kita angkat. Kalau kita nyalain lagi mesinnya, dia bakal langsung turun lagi. Yang varian CI, tuasnya beda karena ada wiper belakangnya ya. Wiper depannya masih model frame besi standar juga, tapi buat naikinnya cukup klik menu perbaikan wiper ini aja di head unit. Dan dia bakal keangkat, bisa buat turuninnya juga ya. Sedangkan buat varian EX sama ya, intermittent variable wipernya dan dapat wiper belakang juga, tapi model wipernya yang hybrid kayak gini nih framenya. Nice nih ya. Dan naik turuninnya juga pakai menu perbaikan wiper di head unitnya ya. Kontrol di setirnya, yang sebelah kanan ini di varian SI ada buat kontrol audio dan ganti source media. Ini yang varian CI ada tambahan buat mati nyalain head unit dan Bluetooth teleponi. Sedangkan yang varian EX tengahnya beda nih ya, buat ngatur MID dan ada silver chrome-nya kayak gini. Nice. Yang sebelah kiri varian SI dan CI sama-sama kosong. Varian EX ada buat atur adaptive cruise control, mati nyalain head unit, Bluetooth teleponi, dan voice command. Kuncinya, varian SI modelnya kayak gini nih ya, flip key tapi yang bentuknya kayak smart key gitu sih ya, keren. Dan dia kunci serepnya yang model standar kayak gini nih. Tentunya ini buka dan kunci mobil ya, harus tekan tombol di remote-nya ya. Begitu juga buat nyalain mesin mobil, tetap diputar standar gini. Varian CI juga sama persis, flip key kayak gini yang model remote-nya keren dan dengan kunci serep standar. Buka kunci mobil juga harus tekan tombol di remote dan mati nyalain mesin mobil juga putar standar ya. Nah, khusus varian EX, meskipun model remote-nya mirip, tapi ini nggak ada flip key-nya ya, karena ini ada sistem pasif keyless entry atau sistem smart key-nya. Kunci serepnya pun mirip nih kayak kunci aslinya. Lebih keren ya. Nah, ini kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja. Buat buka kuncinya cukup deketin mobilnya dan klik tombol di handle pintunya ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja kuncinya ya. Dan buat mati nyalain mesinnya, varian EX dapat tombol start stop kayak gini. Nice. Nah, yang keren, bahkan dari varian SI kalau kita tahan tombol unlock di remote-nya, Anda bisa otomatis buat buka semua jendela mobilnya ya. Ini fungsinya buat buang panas di dalam mobil ya, kalau habis parkir di tempat terbuka yang lama gitu. Dan varian CI juga bisa kayak gitu ya. Nah, khusus varian EX, selain buka semua jendela, kalau kita tahan tombol lock-nya, dia bakal otomatis nutup semua jendelanya lagi. Mantap! AC-nya, semua varian kontrolnya sama ya, ada di bawah sini. Dia modelnya kontrol fisikal nih, tapi yang varian SI nggak ada layar indikatornya. So, kita harus ngerasain aja kira-kira kipas dan temperaturnya udah di level berapa. Tapi tetap ya, ada fungsi AC Max, aren angin ke kaki, dan defroster kaca depan.
Varian CE pas kita kontrol AC-nya bakal muncul indikator detailnya di head unit gini nih. Nice ya. Dan ini bisa kita langsung kontrol dari layarnya juga. Sedangkan varian EX juga bakal nongol kontrolnya di head unit gini. Tapi keren ya, dia dapat ionizer ya buat bersihin udara di dalam kabin. Dan kalau klik mode di layar ini bisa langsung akses beberapa preset AC yang udah ada. Nah yang keren, semua varian dapat ventilasi AC belakang gini nih. Yes, ini sangat jarang ya di harga segini dapat ventilasi AC belakang. Mantap. Udah sih ya, beda fitur yang kelihatan emang itu aja. Tapi khusus varian EX dapat fitur super canggih yang masih jarang banget di kelasnya. Pertama, Alphas EX dapat fitur Wuling Remote Control App yang bikin Alphas ini bisa kita kontrol pakai HP selama ada internetnya. Ini pakai aplikasi My Wuling Plus di smartphone Android ya. Kita bisa cek status mobil dan lokasinya, bisa cek sisa jarak berkendara, bisa buka kunci dan kunci mobilnya, bisa buka bagasinya, bisa buka tutup jendela, dan bisa nyalain mesin plus AC-nya. Jadi pas kita masuk, kabinnya udah adem dan tinggal langsung cus aja. Ada geofencing juga buat ngasih notifikasi kalau mobilnya jalan di luar batas yang udah kita tentuin, dan banyak lah ini fungsinya ya. Dan terakhir, Alphas EX juga dapat voice command pakai bahasa Indonesia ya, yang Wuling sebut Win. Ini tinggal sebut aja Halo Wuling, dan jadi bisa pakai beberapa perintah. Ini bisa kalian cek contohnya lah ya di beberapa video review Wuling lainnya yang ada sistem sejenis. Gimana? Canggih banget ya? 7. Detail safety. Selain fitur tadi, fitur keselamatan ketiga varian Alphas ini pun beda-beda ya. Dari yang standar, remnya, semua varian rem depannya cakram ventilasi ya. Nah, rem belakangnya, varian SI dan CE tromol, khusus varian EX dapat rem cakram juga belakangnya. Mantap! ABS dan EBD semua varian dapat ya. Nice. Nah, buat traction control dan stability control, varian SI dan CE nggak dapat ya. Yang ada khusus di varian EX saja. Begitu juga hill start assist atau di Wuling disebutnya hill hold control, ini juga hanya tersedia di varian EX saja. Fungsinya, ditanjakan bisa nahan remnya beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas, biar mobilnya nggak merosot. Yang keren, semua varian dapat TPMS atau Tire Pressure Monitoring System atau pengukur tekanan ban. Tapi varian SI dan CE modelnya yang indirect ya, alias baru dikasih peringatan kalau terdeteksi ada ban yang kempes. Sedangkan varian EX dapat model yang real time yang ngasih lihat tekanan ban di masing-masing bannya. Nice. Nah, sensor parkir varian SI belum dapat ya. Varian CE dan EX sama-sama dapat sensor parkir 3 titik yang modelnya terintegrasi kayak gini nih. Mantap ya. Dan ada indikatornya di head unit kayak gini. Cuman emang paling tampilannya agak beda aja ya yang di CE dan EX. Begitu juga kamera mundurnya ya. Varian SI belum dapat, baru ada di varian CE dan EX yang ada garis yang bisa belok kalau kita belokin setirnya. Paling yang di CE dan EX agak beda aja tampilannya. Dudukan ISOFIX di jok belakang semua varian dapat ya. Begitu juga immobilizer dan alarm semua varian udah dapat. Oke. Yang bagian kerennya, khusus varian EX, Alphas dapat fitur safety aktif yang disebut ADAS, alias Advanced Driver Assistance System. Ini sistem yang bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya kecelakaan ya. Nah, di Alphas bakal manfaatin kamera monokular di balik spion tengah sini. Dia bisa kelihatan ya, di balik spion tengah varian CE dan SI nggak ada kameranya. Beda sendiri sama yang di varian EX. Nah, list fitur ADAS-nya ada banyak ya. Dari seri rem otomatis yang gabungin 5 fitur, Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Auto Emergency Braking, Intelligent Hydraulic Braking Assistance, dan Collision Mitigation System. Terus ada sistem yang ngejaga biar nggak keluar garis, Lane Departure Warning. Ada Adaptive Cruise Control yang buat ngejaga jarak sama mobil depan tanpa injek gas dan rem. Ada Band Cruise Assistance, Traffic Jam Assistance, dan Lane Keeping Function yang lengkapin sistem Adaptive Cruise tadi sambil ngejaga di dalam lajur. Dan terakhir, ada Intelligent Head Beam Assistance yang bisa otomatis switch lampu besar dan lampu jauh. Kalau penasaran soal detail fungsi safety aktif ini, cek di video Alphas kita sebelumnya. Atau nanti di review lengkapnya bakal kita praktekin sekalian lah ya. 8. Bagasi dan storage. Nah, karena varian SI kuncinya masih standar, jadi buat buka pintu bagasinya kita tentu harus buka kunci mobilnya dulu ya. Atau bisa dari remote kita tahan tombol yang paling bawah ini. Kalau pakai tombol yang ini nanti kunci pintu bagasinya kebuka, tapi semua pintu lainnya masih tetap kekunci. Yang varian CI juga sama persis ya kayak di SI. Bukanya pun pakai tombol nih dia, bukan pakai handle konvensional. Mantap! Nah, khusus yang varian EX, karena dia ada passive keyless entry-nya, jadi kalaupun mobilnya kekunci, selama kita bawa remote-nya, nanti pas kita deketin mobilnya dan klik tombol di pintu bagasi ini, dia tetap bisa langsung kebuka ya pintunya. Dan ini juga sekaligus buka kunci semua pintu lainnya. Oke, isi bagasinya sih sama aja ya, mau yang varian SI, CE, dan EX. Termasuk cukup besar nih di kelas compact SUV gini. Bibirnya full mengotak, jadi nggak masalah buat masukin barang lebar. Jarak bibirnya dari tanah termasuk cukup tinggi nih ya, khasnya compact SUV gini. Jadi kalau angkat barang berat emang agak PR ya. Tapi enaknya, bibirnya full rata nih sama lantainya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, tinggal langsung tarik aja. Detailnya, di sebelah kanan sini ada lampu LED, yang sebelah kirinya ada gantungan belanjaan kayak gini.
Dan di bawah lantainya pun sama persis ya, semua varian. Ada toolkit, dongkrak, dan ban serep full size model kaleng gini. Nah yang agak beda, khusus varian EX karena jok belakang sudut rebahnya bisa diatur, jadi kita bisa set nih ya. Kalau kita bikin rebah banget, penumpangnya duduknya jadi lebih nyaman, tapi bagasinya jadi lebih sempit ruangnya. Sedangkan kalau kita tegakin banget joknya, penumpangnya duduknya lebih nggak enak, tapi ruang bagasinya jadi lebih luas. Yang varian lain karena jok belakangnya fix, jadi kapasitas bagasinya pun juga jadi fix ya. Nah kalau mau luasin lagi bagasinya, jok belakangnya semua varian bisa dilipat ya. Tapi khusus yang varian EX, lipatnya bisa dengan konfigurasi 60/40 dari yang SI dan CI dulu nih ya. Begitu kita lipat pakai tuas yang ada di sebelah kiri sini, nah bagasinya jadi langsung lebih luas, tapi penumpangnya nggak bisa lagi duduk di belakang. Nah ini emang lantainya masih agak miring tuh ya. Tapi kalau kita ke depan, bagian bawah jok belakang ini bisa kita lepas nih. Tinggal diangkat aja, nah terus kita taruh di sini ya. Jadi bisa deh lipat jok belakangnya lebih rata. Nanti kita bisa masukin barang yang lebih panjang dan lebih besar sekaligus ya. Nah khusus yang varian EX, pas kita angkat dudukan jok belakangnya, dia kayak ada engselnya ya. Jadi lipat dan balikinnya lebih gampang. Nah kalau kita lipat yang kanan dulu, kita bisa masukin barang lebih panjang sampai tetap duduk berdua di belakang. Kalau kita lipat yang kiri juga, kapasitas bagasinya jadi jauh lebih luas. Sama ya, lantainya juga full rata nih. Jadi kita bisa masukin barang yang panjang dan besar kayak kasur gitu misalnya. Nice. Buat tutup lagi pintunya, disediain handle di sebelah kanan sini ya. Sedangkan buat storage di dalam kabin, yang beda paling di laci dashboardnya ini nih. Khusus varian EX ada soft openingnya, jadi lebih halus pas dibuka ya. Varian lainnya standar aja laci dashboardnya. Khusus varian EX karena rem parkirnya elektrik, jadi di depan laci konsol tengahnya sini ada lubang buat kartu gini. Sedangkan varian lain jadi tempat buat rem tangannya ya. Sisanya mirip sih. Nih, storage lainnya di kabin. Sembilan, detail-detail lain. Di luar beda-bedanya tadi, spesifikasi teknis ketiga varian Alphest ini nyaris sama semua sih ya. Suspensinya misalnya, suspensi depannya semuanya pakai McPherson strut dan suspensi belakangnya torsion beam ya. Begitu juga dengan asalnya. Semua varian Alphest ini langsung dirakit lokal di pabrik Wuling di Cikarang. Nice. Spesifikasi bensinnya pun sama semua ya. Kalau buka kap bensin ini, ada keterangannya tuh ya, ditutupnya minimum oktan RON 92. Artinya pakai bensin sejenis Pertamax, Shell Super, PP 92 dan sejenisnya ya. Garansinya juga sama ya, ketiga varian Alphest ini, garansi umum dan transmisi CVT-nya berlaku 3 tahun atau 100.000 km. Dan ada garansi komponen penting mesin dan transmisi manual selama 5 tahun atau 100.000 km. Sedangkan buat servisnya, gratis biaya jasa selama 4 tahun atau 50.000 km ya. 10. Pilih varian mana? Oke, sekarang udah lebih ngerti kan ya detailnya tiap varian Alphest ini. So, varian mana yang paling cocok sama kalian? Kita bantu cocok-cocokin ya. Kalau kalian mau cobain semua teknologi internet connected yang bisa kontrol dan pantau mobil langsung dari HP, atau mau cobain teknologi safety aktif ADAS kayak rem otomatis, lane keeping dan adaptive cruise control, atau mau kasih kenyamanan maksimal ke keluarga dengan jok belakang yang bisa reclining, pilihannya udah pasti jatuh ke Alphest varian EX ya. Yang dengan harga di bawah 300 juta ini pun masih sangat-sangat jauh lebih murah dibanding kompetitor sekelasnya. Nah, buat yang baru pertama mau coba masuk ke segmen compact SUV dengan tampilan yang masih oke, kelegaan kabin yang lebih baik dibanding mini SUV dengan harga serupa, dan fitur-fitur yang terbilang cukup, Alphest varian CI pun udah terbilang lebih dari cukup ya. Dan buat pecinta mobil manual atau yang mau ngejadiin Alphest ini mobil operasional kantor atau taksi online dengan harga yang super terjangkau dan kenyamanan saat dibawa yang lebih oke dibanding kebanyakan mobil di harga segitu, nah Alphest varian SI bisa jadi opsi yang tepat nih. So, gimana menurut kalian soal ketiga varian Wuling Alphest ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time.